Episode kali ini dimulai dengan Krishna yang memberitahu Balram bahwa ketika seseorang takut kehilangan cintanya, dia menggenggam cinta begitu erat sehingga cinta tercekik. Krishna mencoba untuk memerintah cinta, dan saat itulah kecemburuan dan rasa tidak aman berkembang, dan itu terjadi pada diri sendiri. Balram bertanya apakah perlu membuat Radha menunggu untuk mengetahui semua ini. Krishna mengatakan iya. Ketika dia pergi menemui Radha, Radha berusaha membuatnya menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Bahkan dia percaya untuk beberapa waktu. Tetapi ketika dia akan pergi, dia mendengar Radha mengatakan bahwa dia bertindak sebagai rencana Vishaka. Radha ingin mengendalikannya dan merasa tidak aman. Balram bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Krishna mengatakan bahkan dia tidak tahu. Mereka mendengar seseorang wanita memohon bantuan, dan mereka berlari menuju tebing dan melihat sebuah kereta kehilangan kendali, dan penumpangnya memanggil dari bawah tebing memegang akar pohon. Dia melompat turun dan menyelamatkan gadis dan membawanya ke atas. Gadis itu jatuh pingsan, sementara Balram membantu pengemudi yang terluka. Supir mengatakan gadis ini akan bertemu dengan kepala kerabatnya Barsana, yaitu Vrishabhen. Balram mengatakan mereka mengenal paman Prisben dan akan membawanya ke rumahnya. Radha kembali ke rumah dengan sedih. Vishaka bertanya apakah Krishna melakukan sesuatu lagi. Lalu Radha mengatakan Krishna tidak repot sama sekali dan membuatnya menunggu begitu lama. Vishaka mengatakan dia menyuruhnya untuk bertindak seperti yang diperintahkan, tetapi dia tidak mendengarkan sama sekali. Radha mengatakan dengan segera Krishna akan menyadari kesalahannya dan kembali padanya. Vishaka mengatakan sampai tidak terjadi dan menunjukkan Krishna mengangkat seorang gadis dan membawanya. Krishna berjalan dan mengangkat gadis dan membuat hidupnya di tempat tidur. Vishaka mengetahui bahwa dia sebagai putri kakak laki-laki Vrisban. Radha pun mengatakan namanya Chandravali. Vrisban dengan tidak masuk dan mengkhawatirkan Chandravali. Balram mengatakan dia mengalami kecelakaan kereta besar dan jatuh dari tebing. Radha meminta Krishna bisa pulang sebagai Bibi Yashoda dan pamanan harus menunggunya. Namun Krishna mengatakan dia tidak akan pergi kemanapun sampai Chandravali sembuh. Dan Krishna menunjukkan perhatian palsunya pada Chandravali. Dan menatap Radha, Radha berdiri cemburu memegang tangan Vishaka dengan marah. Chandravali membuka mata. Vrisben dan Kirtida senang melihatnya baik-baik saja. Chandravali pun menyapa mereka dan mencoba untuk bangun, tapi tangannya masih sakit. Vidya mengatakan itu pasti kesleo. Krishna mengatakan dia akan memperbaiki kesleonya karena dia ahli dalam hal itu. Dan memperbaiki kesleo Radha berkali-kali, Radha semakin cemburu melihatnya. Dan Radha semakin cemburu melihat Krishna memegang tangan Chandravali. Krishna memperbaiki kesleo Chandravali. Chandravali dengan penuh semangat mengatakan rasa sakitnya hilang. Siapa anak laki-laki ini? Kirtida mengatakan dialah yang menyelamatkannya, yaitu Krishna. Chandravali mengatakan dia mendengar tentang Krishna. Krishna mengatakan bahwa dia harus tahu tentang Balram Dau. Chandravali menyapa Balram.
Chandrapali menyentuh kaki Brisbane dan Kartida dan mengambil berkah mereka lalu memeluk Radha. Radha bertanya mengapa dia datang tanpa memberitahu sebelumnya. Kartida meminta Chandrapali untuk masuk ke dapur. Dia akan menyajikan makanannya. Krishna mengatakan ya. Chandrapali pasti lapar, dia butuh pesta. Kartida mengatakan Chandrapali pertama bisa naik ke kamar di lantai pertama dan menyegarkan diri. Krishna mengatakan dia tahu ruangan itu dan akan mengantarnya ke sana. Chandrapali bertanya bagaimana dia tahu. Dia bilang dia tahu setiap sudut rumah ini. Radha berdiri lebih cemburu melihat perhatian Krishna terhadap Chandrapali. Sementara Krishna terus menunjukkan minatnya pada Chandrapali untuk membuat Radha cemburu. Lalu Krishna memberikan gaya moral bahwa setiap orang harus melalui ujian. Di masa kanak-kanak, beberapa anak belajar sepanjang tahun dan memberikan ujian dan beberapa hanya menyalin dan lulus. Orang merasa sedih bagaimana bisa seseorang tanpa usaha lulus ujian. Mereka hanya lulus ujian tetapi tidak berhasil. Sama halnya kita mencoba meniru orang dan tidak sukses. Bahagia karena kita lupa bahwa setiap orang berbeda.